Halo Dijers, balik lagi bareng aku Berlian Sianturi di podcast ngobrol bareng BBLSDM.com Digi Medan. Nah Dijers, kali ini kita kedatangan yang spesial nih. Biasanya kan kita ngobrol dan bincang-bincang dengan satu narasumber saja. Kali ini spesial dengan 7 narasumber langsung. Siapa aja sih mereka? Mereka adalah teman-teman magang Hapkemnaker yang diberikan kesempatan nih belajar langsung di BBLSDM.com Digi Medan. Langsung saja, ini dia, check it out. Halo kakak abang semua. Halo. Apa kabar nih? Sehat. Luar biasa. Gimana nih kak bang persiapannya untuk podcast kita hari ini? Wah, pastinya semangat dong. Semangat banget ya. Memang dari bajunya warna-warni sih udah kelihatan banget ya api yang membara-bara sih. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng nih kak sama Dijers, boleh nggak sih kita kenalan dulu kali ya? Boleh dari kakak cantik yang ada di sebelah sini yang hijab Cream, boleh nih kak? Halo Dijers, kenalin nama aku Sari. Saat ini aku magang di BBLSDM.com Digi Medan sebagai administrasi perkantoran. Halo, nama aku Julia. Saat ini aku magang di BBLSDM.com Digi Medan di penata layanan operasional. Halo, nama saya Julia. Saya magang di BBLSDM.com Digi Medan di penata layanan operasional. Oke, boleh dilanjut kakak sampingnya siapa nih? Hai Dijers, perkenalkan nama aku Filzati Husna. Saat ini aku magang di BBLSDM.com Digi Medan sebagai Pranata Humas. Oke, lanjut bang. Halo, kenalin nama aku Daniel Adiwi Sastra Silalahi, biasa dipanggil Adiw. Di sini aku magang sebagai Pranata Humas BBLSDM.com Digi Medan. Oke, abang Krim siapa nih namanya bang? Halo Dijiers, perkenalkan namaku Brian Anandamani. Sekarang magang sebagai arsiparis di kantor BBLSDM.com Digi Medan. Oke, kakak yang sampingnya siapa nih kak? Hai Dijers, aku Lilia Amelia. Aku magang di BBLSDM.com Digi Medan. Saat ini aku di bidang arsiparis. Oke, next kak. Halo Dijers, aku Dita. Saat ini aku magang melalui magang Hapkemnaker di BBLSDM.com Digi Medan sebagai statistisi. Terima kasih. Oke. Wow, kita sudah kenalan ya Dijers sama 7 kakak magang Hapkemnaker. Ada Kak Sari, ada Kak Julia, Kak Filzati, Kak Daniel, ada Kak Brian juga, lalu ada Kak Lili dan Kak Dita. Oke, langsung aja kita langsung ngobrol-ngobrol ya kakak-kakak ke Dijers yang sudah menonton podcast kita ini nih. Gimana nih, cerita dulu nih kak, kesan pertama masuk magang di BBLSDM.com Digi Medan. Boleh dari abang yang lumut-lumut di sana? Oke. Boleh dong. Kesannya pertama itu agak kaget ya, kesannya nggak nyangka aja gitu bisa masuk ke sini dengan banyaknya peserta yang join. Ternyata aku berhasil masuk di sini dan pastinya aku senang juga bisa bergabung di BBLSDM.com Digi Medan ini. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, untuk kesan pertama boleh kita langsung next ke Kak Sari. Boleh nih Kak Sari jawab kak. Kesan pertama aku sama magang di sini tuh awalnya aku kira bakal agak susah untuk berbaurnya, karena kan biasanya kalau di instansi pemerintah tuh rata-rata ada pada berumur semua umur orangnya, misalnya kayak senior gitu. Tapi setelah masuk magang di sini ternyata orang-orangnya masih muda, jadi kayak lebih gampang untuk adaptasi dan juga berbaurnya. Wow, luar biasa nih jawaban dari Kak Sari nih. Boleh kita langsung ke ujung lagi nih, Kak Dita. Gimana nih Kak kesan pertamanya nih Kak? Kalau dari aku, kesan pertamanya itu pertama kali sampai kantor, ngerasanya kok kantornya sepi banget ya, pada kemana nih pegawainya. Ternyata setelah beberapa minggu magang di sini, jadi tahu bahwasannya pegawainya itu lagi pada dinas luar. Dan kebetulan waktu itu di bulan 11 menuju bulan 12 lagi banyak-banyaknya pelatihan di luar kota. Jadi yang di kantor jadi sepi deh. Berarti dari situ jadi tahu ya Kak, oh ternyata pelatihan lagi banyak banget nih sekarang nih gitu. Oke, langsung lanjut kita ke Kak Filzati karena dari tadi dia udah pengen jawab banget nih. Boleh nih Kak, dijawab nih Kak, gimana kesannya Kak? Kasih bos. Kalau kesan pertama aku di sini sih sebenarnya karena biasanya kalau kerjaan itu dia nggak bisa pulang tenggo ya. Nah di sini tuh dia bisa pulang tenggo tanpa kita di bereng-bereng sama rekan yang lain, asal kerjaannya selesai. Oke, berarti lebih ke fokus tenggonya ya Kak, yang sambung tenggo gitu ya. Boleh Kak yang ada di sana nih, Kak Lili yang imut dan menggemaskan. Boleh nih Kak dijawab gimana sih kesan pertamanya Kakak?
Untuk kesan di aku tuh di bidang arsiparis ya, karena aku kira arsiparis itu yang simple gitu, hanya mencatat secara fisik. Ternyata ada digitalnya ya, dan itu dokumennya ribuan dan kita harus mencari dokumen itu dalam hitungan detik. Jadi kita harus fokus untuk di ketelitiannya. Itu sih kesannya. Oh, berarti banyak hal yang berkembang juga ya dari diri Kak Lili sendiri ya. Yes. Boleh kita next ke Kak Julia yang ada di sebelah sana. Hai, boleh nih Kak dijawab Kak. Nah, kesan pertama aku selama magang di sini tuh karena magangnya di instansi pemerintahan, jadi mikirnya awalnya tuh kaku, ternyata lingkungan kerjanya itu tetap profesional dan ramah, seperti kayak kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini tidak mau dipanggil bapak atau ibu. Jadi itu lebih membangun koneksi yang ramah gitu, adaptasinya mudah. Wow, Kak Bang gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, keren banget nih dari Kak Julia. Boleh langsung lanjut kita terakhir ke Bang Brian yang ada di sana. Silakan nih Bang. Udah gak sabar ya jawabnya dari tadi Bang. Kalau saya sendiri sebenarnya agak mirip sama Sari dan Julia. Nah, jadi sebelumnya kan pernah kerja nih 2 bulan di tempat lain. Jadi selama 2 bulan itu aku yang paling muda dan sisanya semua udah berumur ya. Nah, begitu masuk di sini banyak teman magang yang seumuran, juga karyawan-karyawan yang di sini juga ternyata masih muda-muda gitu. Jadi semangat karena masih hidup jiwa mudanya. Asik, muda ya. Berarti dari sini kita bisa lihat ya di Cheers ya, kalau first impression dari kakak abang di sini tuh beda-beda semua ya. Ada Beda-beda. yang bahas tenggol lah, ada yang bahas oh ternyata di sini gak manggil bapak ibu tapi kakak untuk membangun relasi yang lebih wow gitu ya. Ada yang apalagi tadi membangun relasi lewat belajar bagaimana arsip digital gitu ya kakak ya, luar biasa. Nah kita next langsung ke pertanyaan berikutnya kakak abang. Cerita dong gimana tugas keseharian kalian selama magang di BBLSDM Komdigi Medan. Dari siapa dulu nih? Oh, jangan aku lagi dong. Coba-coba Aku pilih ya. Dari kakak yang di sebelah sana ada Kak Lili yang sudah senyum-senyum menandakan aku pengen jawab. Silahkan Kak Lili. Kalau di bidang arsiparis itu keseharian itu sangat hektik ya. Karena banyak juga deadline-deadline ataupun dokumen di bawah ruangan itu boxnya harus dikerjakan gitu, kawan-kawan. Oh, mirip ya karena kami sama-sama di divisi. arsip. Boleh nih Bang. Jadi agak terkejut juga dikit ya karena kemarin sebenarnya banyak arsip yang masih sebenarnya dari tahun 2002 itu belum masuk pencatatan. Padahal sebenarnya itu seharusnya sudah dimusnahkan gitu. Jadi begitu banyak arsip yang harus dikerjakan dan harus cepat juga ya mengikuti deadline dari kantor. Wow, berarti ini ternyata fun fact-nya Kak Lili dan Kak Brian ini satu divisi ya Iya. Kak ya. Berarti pastinya punya tugas yang sama juga ya setiap harinya Kak, Iya. yaitu adalah arsip data. Dan di sini juga kakak-kakak belajar gimana arsip digital gitu ya Kak Iya, ya. betul. Wow, gak nyangka ya di Cheers ya dari 2002 ya Kak Lili ya. Yes. Wow, kita langsung next ke divisi berikutnya kali ya. Ada Bang Daniel dan Kak Fils di sini. Gimana nih? Ceritain dong tugas kesehariannya gimana sih? PJ deh, PJ bukan PJ. Oke, mungkin kalau tugas keseharian aku ya, aku pribadi itu produksi konten harian. Jadi konten video visual itu di aku. Jadi aku jadi belajar bagaimana cara tag konten yang benar, terus tuh nyiapin materinya, terus juga konsepnya. Nah, itu dipelajari di sini kayak gitu. Dan udah jadi makanan sehari-hari. Gimana cara mengkreasikan informasi itu sekreatif mungkin untuk disampaikan di sosial media balai. Wow, berarti puasa-puasa ini tetap kenyang ya Kak ya, karena sudah ada makanan sehari-hari Iya. ya. Solusi konten gitu ya Kak ya, luar biasa. Dari Bang Daniel ada yang mau ditambahin nggak nih Bang? Kalau Gimana sih dari- kesehariannya? Kesehariannya melengkapi dari si PJ karena kami berdua ini kan. Jadi kalau PJ itu yang bikin video, aku yang bikin infografisnya, posting-posting dari Canva gitu. Nah, aku kira itu bakalan susah, memang susah awal-awalnya. Tapi puji Tuhannya di backup sama kakak-kakak, abang-abang mentor dari sini. Dikasih tahu arahan, bagusnya gini. Oke, saya kerjain, saya lengkapin. Dan juga kadang kalau ada PJ lagi sibuk nih, kadang aku bantu nge-backup juga untuk bikin video. Seperti itu. Saling melengkapi. Oh, baik. Gak mau kalah ya, gak mau kalah banget ya sama divisi sebelah. Iya dong. Ini kan solid. Solid. Kayaknya ada yang gak mau kalah juga nih guys nih. Langsung aja kasih paham Kak Dita. Kalau dari aku sebagai statistisi, tugas hariannya itu yang pasti dari awal
ada pengumpulan data. Itu diambil dari sistem data pusat kita. Lalu habis itu aku bersihin datanya, bukan disapu ya. Jadi setelah dibersihkan, digabungin, contohnya yang baru-baru ini aku kerjain itu ada data peserta pelatihan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang dikerjain atau yang diadakan oleh BBLSDM Komdigi Medan. Nah, dari situ aku bisa ngumpulin data sampai 50.000 baris data di Excel sampai laptop aku ya gitu. Agak Gitu ya nge-freeze Kak ya. Oke. Yang tahu aja berarti kondisi laptopnya ya Kak ya. 50.000 baris. Oh my god, itu gimana kalau divisi media yang ngerjain tuh? Wow, meledak. Wow. Titut bunyinya. Biasa memang ya, setiap divisi punya ceritanya yang wow bikin kita meleng-leng gitu ya. Boleh langsung cerita nggak sih Kak gimana ini, soalnya dari tadi udah gak sabar banget udah lihat-lihat aku nih. Boleh langsung Kak Sari kasih paham Kak. Kalau aku, karena aku magangnya di posisi administrasi, jadi kerjaan aku tuh lebih banyak di bagian administrasi. Misalnya seperti mendata dan juga mengarsipkan dokumen-dokumen kepegawaian, data-data kepegawaian, dokumen pengembangan kompetensi pegawai, lalu juga membuat record presensi, membuat recap pengembalian tukin dan lain sebagainya. Jadi lebih ke administrasi Internal sebenarnya. banget ya Kak ya Iya. kerjaannya ya. Berarti udah tahu lah ya Kak siapa dia udah tahu lah ya kayak pendidikannya juga udah tahu lah ya. Titik aja. Iya TT aja. Siapa Karena kebetulan lagi? Kak Sari juga sendiri ya guys ya divisinya keren banget. Langsung aja yang terakhir nih dari kakak yang manis yang ada di sana, ada Kak Julia. Kalau tugas-tugas aku biasanya kesehariannya itu merancang dan mengembangkan seperti micro skill, terus masuk ke tim vocational blended learning juga, terus membantu pelatihan-pelatihan seperti DTS, pelatihan offline dan online. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kakak Abang. Setelah tadi Kakak Abang cerita nih tentang tugas kesehariannya gimana. Boleh diceritain lagi nggak nih? Skill apa sih yang bertambah selama Kakak Abang magang di sini? Boleh langsung dari Kakak yang berjilbab marun yang ada di sana. Karena aku kembali ke gambaran aktivitas harian tadi, karena aku sebagai statistisi, kerjaannya collect, cleaning, validating, visualization data. Jadi skill yang berkembang itu ada di detail oriented ya. Jadi karena aku handle data ribuan, gimana caranya data itu tetap akurat dan hasil visualisasinya itu tetap benar, sehingga nggak jadi misinformation. Kemudian untuk tantangannya sendiri, kalau dari aku pribadi, tantangan yang selama ini tantangan yang belakangan ini jadi overthinking ya sebenarnya. Itu ada di gimana caranya aku memanfaatkan program magang hub ini dengan baik sehingga nantinya bisa jadi batu loncatan untuk dapat full time offering yang lebih baik. Wow. Gitu sih. Iya Kak Dita ya, semoga bisa jadi batu loncatan. Boleh nih kali, boleh di. Boleh kali. Kalau dari aku, skill yang aku dapat selama magang ini yaitu berkomunikasi dengan mentor ya. Karena kami dalam magang ini ada penilaian rapor dan itu menjadi tantangan aku juga untuk kedepannya bagaimana untuk memperbaiki dan mengevaluasi diri sendiri. Dan untuk tantangannya lagi tuh aku harus lebih mengetahui lagi apa itu rumus-rumus Excel karena arsip-arsip itu nggak jauh dari Excel dan spreadsheet gitu. Oke. Iya ya. Oke. Kali ini bagaimana tuh? Kali ini oke. Langsung lanjut kasih pelengkapnya Bang Brian. Oh, mirip-mirip ya kan ya. Jadi mungkin kalau dibilang skill itu udah pasti arsip ya. Jadi untuk arsip sendiri aku di magang ini pengalaman pertama untuk mengelola arsip secara langsung. Dan udah dikasih tantangan yang besar juga. Mengelola arsip inaktif yang begitu banyaknya, mengelola arsip vital juga. Jadi banyak pengetahuan baru tentang arsip. Karena kalau dikira arsip itu kan kayak cuman berkas-berkas tinggal disimpan, dicatat, diarsipkan gitu kan. Ternyata banyak kali kasus-kasus yang ternyata nggak terduga dijumpa di arsip ini. Nah, jadi di sini banyak pengalaman baru juga dipandu sama mentor-mentor. Jadi semua pertanyaan terjawab untuk mengerjakan arsip. Udah itu aja sih. Wow, saling melengkapi berarti ya Kak Iya. Bang ya. Luar biasa ini Bang arsip. Boleh langsung kita ke tim media. Wow. Apa sih skill yang bertambah dari saling melengkapi itu? Wow.
Oke, jadi kalau dari aku sih skill yang bertambah itu pertama tentunya skill editing tentang infografis ya. Karena kan kadang beda nih selera-selera anak muda sama selera yang dari instansi gitu kan. Kayak anak muda pengen yang simple, sedangkan instansi pengennya yang mengikuti dari yang atasannya. Nah, maka dari itu kadang aku jadi bertambah lagi, oh harus ngikutin selera yang ini. Oh, warna dasar dari Kementerian Komdigi ini warna biru, warna putih. Sesuaiin lagi tuh, nanti di blend lagi warnanya, ditaruh lagi. Ya, pokoknya jadi menambah skill editing baik dari infografis maupun dari CapCut. Nah, dari bimbingan itu juga skill yang bertambah itu dia ditambahin sama mentor-mentor sih yang pastinya. Karena mentornya itu selalu siap sedia sih. Kayak malam kadang aku chat, "Bang, ini kira-kira gimana Bang masukannya?" Langsung di backup, langsung ini masukin ini ya, ini kayaknya diganti nih, ganti ini. Seperti itu. Jadi skillnya banyak yang bertambah dari sini. Oke, partnerku. Langsung ditambahin nih Kak Bija. Lengkapi Kak Bija langsung. Oke, kalau misalnya dari aku tuh hal yang skill yang bertambah di aku jadi tahu alur dalam produksi konten. Bagaimana kita mendiskusikan terkait planning konten mingguan, harian, kayak gitu kan. Terus juga konsepnya baru harus lebih melek lagi ya sama sound-sound yang lagi viral atau konten-konten yang emang lagi viral. Terus juga skill aku yang bertambah di bagian editing video sih. Gimana aku bisa mengemas suatu informasi itu semenarik mungkin gitu. Dan alhamdulillah ya sempat ada yang FYP guys. Alhamdulillah guys. Oke, terus tantangan tersendiri itu karena ini instansi, jadi untuk pemilihan konsep konten-konten itu lebih terbatas ya. Karena dia bukan swasta kan. Jadi lebih terbatas, terus juga untuk isi kontennya itu juga lebih berhati-hati untuk meletakkan isinya kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Lebih menaruh edukasi juga. Iya, ya di dalam video itu mungkin kalau di sebelum-sebelumnya aku konten bebas, nah di sini tuh kontennya emang yang mengedukasi masyarakat gitu aja sih. Iya. Keren banget ya memangnya di divisi dokumentasi ini. Media memang number pulau banget lah. Langsung Kak Julia, gimana nih Kak skill yang bertambah selama magang di BBLSDM.com di Medan? Kalau dari aku, skill yang bertambah itu mungkin penyesuaian dari masa perkuliahan ya. Masa perkuliahan itu banyak juga mengembangkan, merancang program-program pelatihan seperti itu, memasukkan teori-teori. Tapi karena di sini magang, jadi nggak banyak makan teorinya, jadi lebih ke langsung ke prakteknya gitu. Jadi bisa merancang program-program itu sesuai sama kebutuhan, sesuai dengan tujuan dan usia-usia peserta pelatihannya gitu. Oke, berarti mantap banget lah ya kayak segmentasinya begitu ya Kak Julia. Boleh Kak Sari diberi paham Kak kita nih gimana nih skill apa yang tambah Kak Sari? Kalau untuk aku sendiri, skill yang nambah itu di bidang komunikasi dan juga ketelitian. Dimana kalau misalnya di BBLSDM Komdigi ini kan seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan ya, baik itu di Medan maupun di kantor. Dimana terkadang kami itu dijadikan sebagai panitia ataupun admin pelatihan. Jadi dari situ jadi meningkat skillnya di bidang komunikasi karena kita jadi belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan peserta, misalnya seperti membantu mereka untuk mendaftar akun, membantu mereka untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan seperti itu. Lalu tantangannya itu untuk pertama kali kan kami baru pertama kali gitu kan dibuat dinas ke universitas mana gitu kan. Jadi kami kayak jadi saya sendiri kayak masih bingung gitu, kayak harus dokumen administratifnya itu harus bagaimana, harus melengkapinya itu formatnya itu bagaimana. Namun karena adanya bantuan dari mentor, bantuan dari kakak pegawai di sini, jadi bisa dilengkapi dokumen-dokumen administratifnya tanpa ada kesalahan tertentu seperti itu. Luar biasa. Terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, nih pertanyaan terakhir sebelum teman-teman sampaikan salam ya ke teman-teman peserta Magang Hub Kemenaker yang mungkin berada jauh dari kita saat ini. Ada nggak sih momen paling berkesan selama teman-teman magang di sini? Boleh dari Kak
Karena tadi sudah dari Kak Dita, dari Kak Sari dulu nih. Silahkan. Gimana nih Kak? Ada gak momen paling berkesan selama magang di sini Kak? Momen paling berkesan selama magang mungkin saat kami pertama kali tugaskan dinas menjadi panitia di universitas. Jadi kayak untuk pertama kalinya kami itu Jadi strike ya? untuk pertama kalinya jadi kayak merasa bener-bener jadi pegawai gitu. Maksudnya bener-bener kayak ada pekerjaannya gitu, bukan cuma sebagai anak magang yang anak magang biasa saja gitu, tapi kita bener-bener ada kayak kerjaannya gitu, tanggung jawabnya seperti itu. Penting berarti ya Kak ya di luar sana Iya. diterjunkan gitu ya Kak Sari ya. Luar biasa. Kalau dari Kak Julia sendiri nih pasti berbeda dong momen berkesan dari Kak Julia. Gimana Kak Julia? Momen Boleh dideketin mic-nya Kak Oh Julia? iya, Baik, oke terima baik, kasih. makasih. Terbaik Kak Julia. Momen yang paling berkesan selama magang, kalau masalah pekerjaan itu pasti itu jadi nambah skill ya. Kalau kesan yang paling bikin aku keinget sampai sekarang tuh, kalau misalnya aku pulang tuh kan selalu bareng ini ya bertiga. Jadi hari-hari minggu pertama kita kenal tuh masih 4 hari kita udah kejebak banjir di Medan. Jadi nggak bisa pulang gitu. Gimana teman-teman? Banjir. Betul banjir Banjir nggak bisa pulang gitu. Terus sering kehujanan juga, jadi kita suka neduh bareng gitu. Gitu ya, yang berkesan tuh lebih ke pertemanannya di sini hangat gitu Solid sih. banget ya, Iya, Kak? solid. Iya, solid. Wow, nedu bareng. Wow. Boleh langsung diceritain Kak PJ gimana nih momen paling berkesan lah Kak. Oke, momen paling berkesan itu aku belum pernah ke Langkat. Jadi kemarin ada kesempatan untuk dinas luar ke Langkat. Kebetulan juga setelah dari dinas itu kemarin ada diajak makan-makan bareng sama salah satu pegawai di rumahnya gitu. Jadi aku rasa di sini tuh nilai kekeluargaannya itu erat kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ke kantor itu bukan sebagai beban ya, terkadang gitu kan. Nah, di sini aku ngerasa kayak ya udah ke kantor itu emang bersemangat karena orang-orangnya emang fun kayak gitu. Itu sih berkesan. Langkat for the first time ya Kak. Langkat, iya. Langsung Bang Daniel, apa nih Bang momen berkesan? Ini Aku hebat kayaknya nih, Bang. banyak sih momen berkesan nih. Ada beberapa, cuman yang paling ku ingat tuh Top waktu one, top one. perjalanan dinas ke Binjai. Jadi situ aku belum sarapan. Di situ kami tugasnya agak banyak ya. Setelah itu dan bodohnya aku nggak makan pagi, langsung minum kopi, tambah makan burger yang pedas, dan aku langsung kena diare besoknya. Di situ momen pertama kali aku BAB dalam kondisi tidur. Itu aku langsung kayak Dem Binjai, gara-gara Binjai ini pikirku kan. Cuman itu berkesan banget sih, aku kayak gara-gara Binjai ini aku sampai jadi diare nih pikirku. Sampai izin ke mentor ya. Sama satu lagi itu yang paling berkesan, iya sih, 4 hari dari kami pertama kali magang itu kami kena banjir. Jadi kami neduh sama Brian nih sampai jam 2 pagi kami. Jam 2 pagi kami jalan dari Le Polonia sampai ke Seasan daerah USU. Dan situ banyak hal lucu sih, ada warga-warga lokal berenang situ di jalan. Kapan lagi Bang berenang gratis katanya. Aku aman ya lah Bang, udah atur gue bilang. Mungkin itu sih yang paling berkesan. 2 itu paling berkesan rasaku. Banyak yang berkesan ya Bang ya. Betul, Jangan betul, Bang betul. Daniel, aduh, Iya, aduh. jangan nangis lah Bang. Iya Binjai, aku ingat nggak kalau berenang Binjai. Enggak, iya sih, ayo sih berenang ayo, kapan-kapan ayo. Infoin aja, berangkat. Banget deh. Oke langsung aja ke Bang Brian yang udah nggak sabar jawab dari tadi nih. Apa nih Bang momen berkesan apa? Kayaknya Gak ada sama-sama Binjai nggak nih. boleh. Enggak. Dari tadi Bang Brian ya guys ya. Selalu jawabannya mirip-mirip. Ini sama-sama Binjai tapi beda kasus. Apa nih Bang kasusnya? Jadi awal-awal kemarin kami dapat dinas luar. Awal-awal kemarin kami dapat dinas luar itu aku paling sering dapat Binjai. Spesialis Binjai ini. Jadi kemarin pertama kali aku dinas ke Binjai itu sakit-sakitan ya kemarin. Terus kedua kalinya dinas ke Binjai itu kemarin udah nggak sakit nih, tapi ditinggalin. Jadi kemarin di tol ya itu sama Bapak itu Merek ya. Antar Bang.
coba bisa cek ban nggak, bilang gitu kan. Ku cek lah, keluar aku gini, nggak ada nih, nggak ada apa-apa gitu kan. Coba yang sebelahnya lagi, bilang. Ku cek lah sebelahnya lagi, tiba-tiba maju motornya. 500 meter jauhnya aku mengejar itu. Jadi itu udah mau nangis sih di situ. Sudah mau nangis. Tandain tuh, pas tahu tuh bilang. Nah, di hari itu sebenarnya agak babak belur ya. Di situ Mic-nya Bang ya, sebenarnya. Oh ya. jauh juga mobil itu menjauh ya. Itu di hari itu babak belur banget. Jadi kayak ngejar sekitar 200 meter lebih mungkin di situ. Langsung kardio Terus ya, Bang. ya moodnya udah agak turun di situ. Terus nyampe di Binjai pelatihan, laptop kena air. Padam selama berhari-hari. Jadi itu berkesan kali sih di aku. Sampai sekarang masih diingat. Wow. Tapi dapat tumbler. Dapat tumbler karena kena banjir. Oke. Setidaknya terbayar ya Bang ya jalan 200 meternya ya. Luar biasa. Kak Lili gimana nih Kak momen berkesan dong? Banyak sih, cuman ini yang paling diingat itu pas pelatihan onsite dan itu double dengan pelatihan online. Aku ditegur sama Bu Ida. Iya, kayak oh iya bisa ya, ternyata pelatihan online itu di bawah gitu, nggak harus di atas gitu. Jadi Kak Bija bilang, "Li udah dimarahin sama Bu Ida." "Ibu yang mana?" Aku bilang gitu kan. Itu jadi kayak ya itu yang paling berkesan. Cuman setelah kejadian itu juga aku DL sama Pak Kose dan Bu Ida, Bang Fikri ke Tuntungan. Jadi di situ aku takut kejadian 2 kali. Jadi di situ Bu Ida nggak marah lagi, cuman mengeluarkan sisi keibuannya. Jadi iya, jadi kayak Saya waktu Bu Ida. iya, jadi aku kira hatinya itu yang nggak kayak angry banget, pemarah banget, semuanya ada sisi kehangatannya gitu. Maaf ya Bu Ida ya. Ribet. Angri ya. Oke. Udah Kak Angri? Udah. Oke. Boleh Kak Dita, gimana nih Kak momen berkesannya Kak? Di luar data kah atau masih di dalam data? Ya, di luar. Oke. Ini ada 2 momen yang berkesan untukku. Apa tuh Kak? Yang pertama itu ada konten aku sama Kak Julia yang FYP ya Kak ya. Thanks to Humas ya. Mas PJ. Bagus. Terus yang kedua itu ada kita kemarin dari Humas itu buat icon grafis ya dari foto-foto kita. Iya. Yang aku kira itu peruntukannya cuma untuk feeds Instagram, tapi ternyata itu dicetak ke brosur yang disebarluaskan Ke 8 wilayah kerja. Iya, ke 8 wilayah kerja, ke semua universitas, institut. Jadi dan aku taunya itu setelah dicetak ratusan lembar. Aku nggak tahu kalau itu dipakai dalam brosur gitu sih. Tapi kan keren dia jadi. Iya, keren. Icon gitu loh. Siap. SDM ya. Siap. Bang. Aman aja. Wow, ternyata melihat dan mendengar momen-momen berkesan dari teman-teman semua langsung bikin merinding ya. Ada yang hangat, ada juga yang dingin. Bang Brian lah yang dingin tuh. Oke, terakhir nih kakak abang, boleh nggak sih sampaikan salam untuk teman-teman peserta Magang Hub juga yang ada di luar sana? Boleh mau perwakilan atau satu-satu juga nih? Perwakilan. Boleh langsung abang Lumut, kayaknya udah pengen banget nih. Ini perwakilan sama anak-anak magang yang lain di kota lain. Iya. Oh. Yang sedang magang juga. Oh, yang sedang magang juga. Halo kawan-kawan magang, untuk kawan-kawan magang, kita harus semangat, kita harus totalitas dan juga bertanggung jawab dengan tugas dan jabatan kita. Namun di samping itu, kita harus tetap juga berjuang. Kenapa? Karena kita masih panjang perjalanan kita. Kita bakal melanjutkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang baru, dan juga tantangan yang lebih gede pastinya. Jadi dari aku dan juga mewakili teman-teman di sini, kita harus tetap semangat, harus tetap kuat, dan juga nomor 1, jangan lupa berdoa dan serahkan doanya kepada Ibu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Kita harus tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak dan Iwang dan Nia hari ini. Nah, sebelum menutup podcast kita yang luar biasa dar-dar banget ini ya, kita main games dulu nggak sih kakak abang? Tunjukin dong, udah apa nih yang ada di tangannya? Yuhu! Say yuhu dulu dong, yuhu! Oke, jadi nanti aku bakal nanya ini, siapa temenmu yang paling, nanti teman-teman bisa langsung tunjuk. Wah ini nih. Alamak. Ini korbannya nih. Ini nggak enak feelingnya Ready nih. ya, ready ya. Kalau ready katakan ready banget. Ready banget, Bray. Langsung aja.
siapa yang paling sering telat datang ke kantor? Ini bukan karena ketinggalan di tol kan, Bang? Oke, yang berikutnya, siapa di sini yang paling alim? Alim. Dia paling alim. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada nih. Bang Nila kan udah mau diri sendiri, kayaknya aku deh paling alim. Enggak, aku pendosa juga. Oke, kemudian siapa yang paling susah dibilangin? Julia. Paling susah dibilangin ya. Tolong. Berbagai angkat ini. Anaknya baru nih. Oke. Next. Siapa yang paling sering minum kopi? Ini Queen. Divisi dokumentasi banget ya paling sering minum kopi ya. Sampai Karena prot-prot. butuh referensi sih guys untuk ngedit ya guys ya. Iya, kita butuh inovasi. Yes. Siapa yang ketawanya paling kencang? Ini bintang kita. Paling kecil ketawa. Oke, next siapa yang paling mager kalau diajak bikin konten? Yang ujung si kalem. Apa jawabannya Bang kalau diajak bikin konten di media? Sibuk. Mulai Queen. Ada V-nya enggak? Kasih tunjuk. Ada V-nya enggak, Queen? Aduh, ya ampun. Nih, next ya Kak Abang, siapa yang paling sering ketawa duluan? Belum ketawa duluan. Kak Lili lagi ya. Ngomong pun dia ketawa. Ya. Ini takut juga nengok dia sebenarnya. Ini lagi nih, kayaknya aku juga tahu nih siapa jawabannya nih. Siapa yang jam 10 pagi udah nanya, nanti siang makan apa ya? Ini berdua. Kali dua. Lapar. Biasanya cewek-cewek ya guys siapa kayak gitu, ini malah enggak. Wuhu. Next siapa yang paling lama kalau siap-siap diajak bikin konten? Ini princess kita. Queen. Princess from Ampas. Terus diajak bikin konten sekali mau, siap-siapnya lama. Ya waduh. Nih berikutnya Kak Bang, siapa yang paling sering jadi talent konten? Ada Bang Adi di sana, yuk. Soalnya nggak ada lagi yang mau. Salah guys, kalau nggak ada yang mau guys, siapa lagi korban? Siapa lagi aku? Karena ada jogetan aku. mau juga ya. Iya. Tunjukin Bang. Oke. Next siapa yang paling duluan datang ke kantor? Oh ini paling rajin nih, sumpah guys. Paling rajin ya. Rajin banget guys. Luar biasa. Nih siapa yang paling sering tenggo? Tenggo ini dia. Ini sama ini. Yang jilbabnya warna biru ya? Yang jilbabnya warna biru. Oke, next nih Bang. Siapa yang paling membawa energi positif? Saya. Woi. Siap. Pede aja dulu ya. Kami positif semua kok. Positif semua. Positif semua ya. Siap. Oh ini enggak sih, Berla. Oh iya ini. Aku bawa energi positif. Iya. Sampai habis tenaga kami guys. Ya, betul. Serat semua. Badak. Tenaga banda dia nih. Siapa yang kemungkinan kelar magang jadi influencer? Kan nggak apa-apa kan? Beda aja. Oh iya. Kan influencer kan nggak harus. Aku jadi menteri Komdigi. Amin. Aduh, aku nggak di layar guys. Nih ya, siapa yang paling nggak bisa jauh dari HP? Semua nggak sih? Ini. Semua ya. Semua. Tapi Ini kalau sih paling paling. top one tuh tim media lah ya guys ya. Titiknya Makan dia, guys, dimanapun, ya. nongkrong dimanapun. Sampai Medit. sampai terus. Nih terakhir nih guys. Oh belum, dua terakhir. Siapa yang paling nggak bisa diem? Itu. Mana kami? Mana lo? Aku introvert ya. Kami bertujuh kalah kok sama dia, sumpah. Habis tenaga kami. Ya terakhir. Siapa yang habis magang bakal kangen satu sama lain? Wow. I'm here. Akan pergi. Masih 2 bulan lagi, masih 2 bulan Oh, iya, lagi. iya. Oke, berlalu sudah game session kita kakak abang. Yeay. Nah, sebelum kita closing, kita ada closing statement nih. Closing statement untuk teman-teman yang kita tinggalkan di kantor ini gitu, untuk mungkin ke kakak mentor kita, ke bapak ibu mentor kita. Mau perwakilan atau satu-satu nih? Kok jadi sedih gitu guys, jangan sedih lah. Perwakilan aja nggak sih? Perwakilan boleh, karena tadi Bang Daniel sudah langsung. Siapa ya perwakilan? Ada yang mau volunteer guys?
Kak Dita boleh deh, Kak Dita. Boleh. Silakan Kak. Closing statement ya Yes. kepada kakak abang karyawan yang ada di BBLSDM Komdigi Medan. Mungkin pertama untuk mentor, kakak abang mentor yang udah membimbing, mendampingi kami selama 6 bulan magang walaupun masih 4 bulan. Saya mewakili teman-teman bertujuh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan juga arahan dari kakak abang mentor. Kemudian semoga untuk kakak abang pegawai semuanya bisa kedepannya untuk lebih baik lagi, atau semoga kita bisa kerja di sini nanti, amin. Iya, jadi bisa ketemu lagi di lain waktu. Gitu sih, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Aku mungkin mau nambahin special thanks untuk admin kami Kak Kila ya, sudah banyak membantu ya. Mungkin kalau nggak ada kakak itu mungkin kami banyak kelewatan sesuatu mungkin kalau nggak ada Kak Kila. Jadi harapannya juga mungkin di luar sana kami bertemu juga sosok-sosok seperti Kak Kila ya. Very helpful. Untuk kawan-kawan juga semoga semuanya lancar. Amin. Dari teman-teman lain ada mau ditambahin nggak nih? Ada lagi? Say thank you-nya sudah cukup? Oke, luar biasa. Wow, berlalu sudah ya obrolan kita ini teman-teman. Semoga cerita dan pengalaman yang tadi sudah kita bagikan hari ini bisa inspirasi buat teman-teman kita yang mungkin magang di luar sana juga. Dan terima kasih juga buat DJers yang sudah setia mantengin video ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya terima kasih juga buat kakak-kakak dan abang-abang yang sudah memberikan jawaban yang begitu hangat. Jangan sedih dong, jangan sedih dong. Dan berlalulah sudah pertemuan kita hari ini DJers. Langsung saja aku Berlian Sianturi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngobrol bareng berikutnya hanya di BBLSDM Komdigi Medan. Bye bye. Bye bye. See you.